Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah taala selalu mendapatkan anugerah keberkahan berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, sehingga hidup ini kita jalani lebih indah. Dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sepantasnya lah kita bersyukur kepadanya. Selalu bersyukur akan membahagiakan kita. Ya, selalu bersyukur akan membahagiakan kita. Ikhwaniddin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah, surah kedua. Kemudian saat ini kita menginjak ayat berikutnya. Yang kemarin sudah sampai ayat 54, sekarang ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumul sa'iqah wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, ya ini Bani Israel ya, umatnya ya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata, dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Ikhwaniddin yang berbahagia, ini memang ada kisah bahwa umat Nabi Musa mengatakan, saya baru beriman kalau saya baru melihat Allah dengan jelas, dengan nyata. Ya. Maka begitu dia berkata demikian, ya, di sini ada ayat metafora, yaitu halilintar menyambar dan dia menyaksikan. Waktu dia berkata begitu, dalam kesadarannya ada halilintar yang menggelegar di dalam jiwanya, sehingga dia itu seakan-akan mati pikirannya, ya, mati kesadarannya, sehingga kemudian Allah membangkitkan setelah mati kesadaran dan mati pikirannya tadi, maka disuruh bersyukur, la'alakum tashkurun. Ayat 56-nya begitu kan. Kemudian dalam 57-nya, dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepada kamu manna wasalwa, makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka menzalimi dirinya sendiri. Dalam ayat ini yang ke-57, bahwa Allah menaungi dalam arti kan memproteksi, ya, memproteksi kepada orang-orang itu. Sebab setelah ada halilintar dalam dirinya, itu kan dibangkitkan dari mati disambar halilintar, maka bersyukurlah, itu hargailah. Jadi dari halilintar pada dirinya
mati pikirannya, mati kesadarannya, kemudian Allah membangkitkan, maka bersyukurlah. Dan Allah juga memberikan yang berupa rezeki, berupa makanan, mana wasalwa, ya. Dalam arti yang letterlek, dalam dari sisi syariat, mana wal salwa ini kan sejenis makhluk, mana itu jenis madu, sedangkan salwa itu jenis burung puyuh. Tapi dari segi hakikat, ya, mana ini memang jiwa yang mendapatkan rezeki yang manis ibarat madu, sehingga kesadarannya dan pikirannya akan menjadi cerah. Oleh karena mereka itu, kalau ada hal-hal yang zalim itu bukan dari Allah, tetapi mereka sendiri yang mendolimi, atau zalim itu dari dolama yatlimum, gelap, menggelapkan dirinya sendiri. Banyak sekali ayat Allah tidak menggelapkan, tidak mendolimi kepada orang, pada manusia. Maka secara pragmatis, ya, ayat ini kan perjalanan seorang umat, ya. Maka apapun peran yang Allah berikan kepada kita, ya, peran yang mengenakan atau peran yang tidak, itu harus kita laksanakan sesuai kehendak Allah, sehingga kita merasa damai di peran apapun. Sebab apa? Itulah jalan hidup kita. Sekecil apapun peran kita adalah anugerah darinya. Ya, di planet bumi ini kan ada sekitar kurang lebih 6 miliar manusia, ya. Dan 6 miliar ini manusia ini punya jalan kehidupan masing-masing. Karena kan setiap individu itu punya jalan sendiri-sendiri, punya keunikan jalan hidup sendiri-sendiri. Jadi kita nggak usah bandingkan dengan yang lain, ya. Kita harus hidup berdasarkan jalan kita sendiri, karena kita harus jadi diri sendiri. Maka jangan dibandingkan dengan siapapun. Itulah jalan kita. Sebab apa? Kita dapat ilmu normatif sama, ya. Tapi jalan kita sendiri-sendiri. Ilmu yang kita amalkan sama. Tapi kan ceritanya, ya, satu dengan yang lain di antara kita ini kan berbeda. Peristiwa yang kita alami juga berbeda. Ujian yang kita dapat juga berbeda. Karena kita sudah punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita sudah terkuantisasi. Ya, baik pikiran roh kita ini sendiri-sendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Seperti saat ini kita punya nomor telepon kita ini kan sendiri-sendiri, tidak sama. Berapapun kita di dunia ini nomornya tidak sama. Email juga tidak sama. Dan itu tidak, kalau dihubungi tidak akan keliru dalam komunikasinya. Baik itu WA, FB, email, ya, SMS dan lain sebagainya tidak akan nyambung pada yang lain. Semua sudah punya frekuensi masing-masing. Ini kan luar biasa. Itu yang teknologi manusia. Ya, di dunia informasi, komunikasi, ya, kita punya privasi sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita menginjak atau mendalami dalam dunia spiritual. Ini kan frekuensinya lebih tajam dari yang saya sebutkan tadi. Bahkan stromnya juga lebih luas dari itu. Kita punya jalan hidup sendiri-sendiri. Ilmu yang sesungguhnya adalah pengalaman hidup yang kita jalani. Juga hidup yang sesungguhnya adalah yang kita jalani sehari-hari, saat ini, sekarang ini, dan di sini. Untuk hidup lebih baik yang akan datang. Karena setiap saat kan Allah itu memberi ilmu pada kita. Ya, lewat kejadian-kejadian ataupun lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Maka sekali lagi, bahwa ilmu yang sesungguhnya adalah pengalaman kita. Yang itu sebetulnya kalau kita sadar dan mampu bisa bisa menambah kedewasaan spiritual kita, bisa menambah ketinggian kesadaran kita. Nah, Ikhwanuddin yang berbahagia, oleh karena itu kalau ayat kita lihat
ambil pelajaran secara pragmatis. Ya, kita peran apapun yang kita dapat, kita tidak usah merasa menderita, karena setiap umat punya jalan masing-masing. Tinggal kita milih jalan yang terbaik atau jalan yang keliru. Kita lanjut ayatnya yang 58 ya. Di sini disebutkan, wa id qulnat khulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu si'tuma ragadan wadkhulul baba sujjada wa kulu khitah nakfir lakum khotoyakum wasanizi, ya, saya ulang, wasanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri atau Korea. Ya, kalau di Depak digurung Baitul Maqdis. Nanti negeri apa maksudnya ada keterangan yang sungguhnya lewat ayat-ayat yang lain. Maka makanlah dengan nikmat berbagai macam makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 59-nya, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim, karena mereka selalu berbuat fasik. Ikhwatin yang berbahagia, di dalam ayat ini disuruh masuklah ke Korea, makanlah hasil bumi, ya. Ada buah di situ, ya. Kalau dari metafisik, ya, ada buah kedamaian, buah ketentraman, buah kenyamanan, dan juga waktu masuknya itu dari pintu gerbang sambil sujud. Maksudnya sambil patuh, ya, tidak sombong, ya, kita nolkan pikiran sehingga kita dapat pencerahan. Nah, oleh karena itu, kalau Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya, di ayat sebelumnya, karena orang-orang itu memang dalam pencariannya kepada Tuhan, mencari kebenaran, itu punya jalan masing-masing, tapi kadang ya agak keliru sedikit, ya, dalam menjalani kejadian ataupun peristiwa kehidupan kita ini. Kadang kita ini, ya, namanya manusia, ya, tempat lupa dan salah. Kadang kita lupa, kadang kita salah, ya. Maka begitu kita diingatkan Allah, selalulah kita segera kembali. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, orang yang baik adalah orang yang begitu ada kesalahan, begitu ada kekhilafan, begitu ada kelalaian, dia sadar. Seperti kita lihat para nabi dan rasul, begitu ada kesalahan, dia akan insaf dan bertobat. Misalnya Nabi Muhammad sendiri, ya, waktu beliau mau memintakan ampun kepada pamannya, yang di situ memang ditegur, kamu tidak bisa memintakan ampun atau memberikan ampunan kepada orang yang dicintai kalau memang imannya tidak sama, kan begitu. Ataupun kamu ada lagi teguran, ya, waktu orang buta mau mencari kebenaran tapi Nabi melengos, langsung ditegur oleh Allah. Dan itu dia Nabi juga langsung sadar, ya. Jadi begitu sadar, ya, minta maaf, termasuk Adam, ya, waktu tergelincir karena bujuan syaitan di ayat-ayat sebelumnya kemarin, akhirnya dia juga bertobat dan berdoa sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 23 itu. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah yang harus kita pegang, supaya kita ini kalau ada kekhilafan, kekeliruan, jangan sampai kalau jalan bengkok itu kita cepat kembali ke jalan lurus, maksudnya gitu. Jangan sampai kita berlarut-larut kelamaan bengkoknya, akhirnya jalannya makin jauh daripada jalan yang lurus. Dan disitulah memang kita selaku manusia
Sehingga dalam hal ini kalau kita melihat ayat-ayat dan kita ambil pelajaran secara pragmatis bahwa memang perjalanan setiap individu itu adalah berbeda-beda, bahkan ilmunya sama tapi ujiannya, peristiwanya yang dialami berbeda. Maka marilah kita jadi diri sendiri, meniti ke dalam diri, ya, melihat diri sendiri di dalam puncak kesadaran diri sendiri, sehingga kita mengenal diri kita sendiri, akhirnya kita akan mengenal Tuhan. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita bisa mewarisi sifat Allah pengasih penyayang, ya khususnya mengasihi diri sendiri, mengasihi lingkungan, itulah suatu kedamaian. Ibaratnya adalah sebuah jannah atau surga. Sedang bagi sahabat atau kawan atau bapak ibu, mungkin ada yang baru sakit, semoga sabar dengan sakitnya dan Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pesan spiritual yang baik, selalu mendekat taqarrub pada Allah, selalu bersama Allah, dan semoga selalu dalam kebaikan. Kita lanjut, kajian kita masih dalam surah Al-Baqarah. Malam ini ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu khittah nakfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri dan makanlah dengan nikmat sebagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada kata-kata makanlah sesukamu. Di situ ada buah kesabaran, buah kedamaian, buah kelembutan, ya. Dan masukilah dengan bersujud. Ya, masuk di sini ya kita tidak sombong, tidak takabur, tapi rendah hati dan kita nolkan pikiran. Kalau kita melihat ayat yang di situ berhubungan dengan kepatuhan, ya, sujud itu kan lambang kepatuhan. Kita harus merendahkan diri dalam arti untuk menerima pesan-pesan dari Allah. Kalau kita bisa menerima pesan-pesan dari Allah, nanti kan Allah akan memberi ilmu yang kita tidak tahu. Ya, yang sudah kita dapatkan kita amalkan, yang kita belum tahu nanti Allah akan memberitahu lewat peristiwa, lewat kejadian ataupun sesuatu yang datang dari orang lain. Kemudian, ya, kita lanjut ke surah ayat 60 dulu, ya. Yang 59 kita lewati dulu itu karena temanya nanti akan berhubungan dengan banyak ayat, ya. Kemudian ayat 60-nya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Yang berbahagia, Musa mohon air. Jadi di sini sebetulnya ma'ul haya, ya, air kehidupan. Dalam arti secara syariatnya ya memang di situ ada batu, kemudian dipukul dengan tokat, ya, kemudian memancar mata air. Namun ayat ini bisa juga sebagai ayat mutasabiyat. Secara hakikat memang Musa ini mohon air, kemudian dipukullah yang namanya batu itu kan ibaratnya kolbu kita. Nah, kolbu kita ini
Ya, kalau kita ketuk ya, kita pukul dalam arti pukul secara kejiwaan ya, kita sadarkan ya, itu ada air kehidupan. Nah, air kehidupan itu yang namanya cahaya, sehingga memancarkan 12 mata air. Setiap orang ya yang sudah terketuk kolbunya itu sudah tahu tempat minum, itulah rezeki yang terpancar dari batu itu yang ada di kolbu itu. Jadi rezeki di sini non materi sebetulnya. Allah itu sifatnya membangun, maka kita harus mewarisi sifat-sifat tersebut. Ya, intinya berbagi ya. Kalau kita melihat di sini bahwa memancarkan mata air 12 mata air di batu ini, itu bisa juga secara hakikat diterjemahi bahwa kalau kita melihat 12 cabang ilmu itu juga bisa. Maka kalau kita belajar ya daripada 12 cabang ilmu itu ya kita dari sumbernya. Ya, dari sumbernya ini bagaimana? Ya, tentang astronomi kita lihat yang ahli ya. Kemudian kalau ada berita misalnya ahli astronomi mengatakan bahwa bumi ini bulat, tapi yang lain bukan ahli astronomi mengatakan bumi ini datar. Nah, kita harus cari sumbernya yang asli, yang ahli astronomi. Oh, ternyata bumi ini bulat bukan datar, kan begitu. Ya, langsung sumbernya. Jadi 12 mata air, 12 cabang ilmu kita bisa melihat di situ, terutama ilmu kesehatan. Misalnya transfusi darah itu boleh enggak? Nah, kita akan belajar daripada orang yang ahli ya tentang kesehatan, tentang itu darah. Kalau memang itu darah itu sehat yang mau ditransfusikan, kemudian orangnya juga memerlukan, kalau tidak dengan darah itu dia bisa meninggal ya. Itu kan lebih bagus, ada manfaatnya. Asal darah yang ditransfusikan ini darah yang sehat, tidak ada virusnya, harusnya kan begitu. Jadi sesuatu itu dari sudut pandang mana, itu yang tahu ahlinya. Kalau tidak tahu ahlinya cuma ini kemudian darah langsung dimasukkan saja ya nanti malah akan tidak baik. Maka ilmunya dari sumbernya. Maka kita harus dalam pencarian ilmu kita harus tahu sumbernya ini dari mana. Kalau misalnya sesuatu hal di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, kemudian petunjuknya Al-Quran ada berita, hoax ataupun kabar atau dongeng atau kira-kira yang berhubungan dengan sesuatu, kita cross check dengan Al-Quran sumbernya yang asli kan begitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata kalau kita melihat ya dari sisi ilmu kesehatan ya ahlinya sumbernya itu dari mana. Kemudian kalau astronomi dan cabang yang lain sampai di sini gambarkan 12. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini ya, sebetulnya dari ma'ul hayat, dari air kehidupan secara hakikat ya, itu kalau kolbu kita sudah terbuka ya, mata kolbu kita sudah terbuka, kemudian kita mendapatkan ma'ul hayat, air kehidupan, di situ kan akan muncul ya, akan muncul air kesabaran ya, akan muncul air kelembutan, akan muncul air kebijaksanaan, dan juga akan muncul air kearifan ya, sehingga banyak sekali yang dimunculkan ya. Ada air kelapangan yang tadinya dadanya sempit ya, setelah mendapatkan ma'ul haya kemudian dia menjadi lapang ya, yang tadinya mungkin tidak ikhlas, masih pelit, mendapatkan air keikhlasan. Yang tadinya selalu menolak yang tidak baik, segala apapun dia juga menerima, ada air penerimaan ya. Tadinya hanya marah-marah, mendidih ya, panas ya, setelah kolbunya terbuka ya, batu terbelah, ada air kesejukan. Yang tadinya ruwet, pikiran ruwet ya, akhirnya akan mendapatkan air keindahan ya. Yang galau ya, akhirnya juga mendapatkan air kedamaian, air ketenangan. Yang tadinya ya sumpek ya, juga mendapatkan air pengertian, air kepasrahan, dan juga banyak sekali yang mungkin tadinya belum sadar kemudian juga mendapatkan air kesadaran. Yang tadinya sakit-sakitan ya, karena belum terbuka mata kolbunya, hanya memikirkan sesuatu yang kecil dianggap besar, kemudian setelah dia membuka mata kolbunya, menerima Allah ya, kenal pada Allah, akhirnya juga timbul air kesadaran.
Nah, ikhwatin yang berbahagia, sehingga banyak sekali di sini air kesehatan, air ketenangan, ya, air kenyamanan, semua akan terjadi apabila kolbu kita ini ya sudah bisa memancarkan air-air ma'ul haya yang daripada air itu bisa menimbulkan kesejukan jiwa kita. Maka ayat ini ya, ayat ini yang sifatnya sebagai pelajaran bahwa Al-Quran memang ada banyak sekali pelajaran sehingga kita memang tahu ternyata oh ini Quran mubin, ya, Quran yang nyata, bukan hanya Quran yang hanya dibaca teks saja. Maka kemarin kalau ada orang hidup di luar negeri yang Eropa misalnya, di sana ada kenyamanannya sangat tinggi karena tidak ada pelanggaran lalu lintas, ya, kemudian jarang sekali di rumah pemasyarakatan itu kosong karena tidak ada kriminal, ya. Itu karena sudah kesadaran ini, dia juga sudah istilahnya Quran mubin walaupun dia belum membaca. Karena furqannya di dalam diri itu sudah tumbuh, sudah berkembang, sehingga dia bisa memilahkan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kadang kita sudah membaca teks tapi masih suka marah-marah, ya. Misalnya kita cuma WA kepada teman, ya, belum respon karena dia kesibukan karena atau sakit atau apa, ya, sudah marah-marah, sudah wah dihapus dan lain sebagainya. Itu kan sempit sekali, belum ada air ke lapangan. Nah, yang disinilah kita harus selalu belajar bisa mengalahkan diri sendiri. Selama kita masih ego tidak bisa mengalahkan diri sendiri, ya disitulah kita mana mungkin kita